Tidak disangka Menko Polhukam Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, beliau mengunjungi Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya dengan mursyid asli yaitu Syekh Ahmad Sohibil Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom. Beliau hadir dalam rangka halaqah kebangsaan, tepatnya di kampus Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dalam diskusi tersebut ada peserta yang menanyakan kenapa Indonesia memiliki hutang dan banyak pekerja Cina yang ada di Indonesia. Agar piknik kita lebih jauh dan tidak gagal paham, maka ikuti video ini. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, dengan penjelasan tadi saya merasa bersyukur, berbangga untuk kemajuan Indonesia masa depan. Tapi dari bacaan buku, begitupun narasumber yang lain selain Prof sendiri, saya sering mendengar dengan berita utang luar negeri yang terus melambung sekian ribu triliun. Mohon dijelaskan. Oke, baik. Terkait dengan hutang ya. Baik. Bagus. Dua penanya dan itu memang harus ditanyakan dan harus dijelaskan. Pertama, betul Indonesia itu maju. Tapi sekarang Indonesia itu hutangnya triliunan, hutangnya banyak. Nah, oke, setiap kemajuan pasti ada masalahnya. Tapi saya bilangkan dulu kemajuannya. Saudara, sekarang tuh Indonesia maju karena pendapatan per kapita kita sudah 4.400 dalam standar internasional. Bayangkan dulu saudara belum lahir, kakek-kakek saudara itu, ayah saya saja misalnya, mau sekolah seperti saudara ndak bisa. Nah, saudara udah bisa ke perguruan tinggi gitu kan karena maju kan karena merdeka. Ayah saya tuh dulu lulusan sekolah rakyat 5 tahun zaman Jepang. Mau sekolah ndak bisa, ndak ada sekolahnya. Sekarang sekolah udah didirikan sehingga jadi profesor gampang, jadi DPR gampang, jadi menteri bisa, jadi guru bisa, tentara bisa, polisi bisa. Coba dulu kalau tidak merdeka Anda bisa. Nah, ini kemajuan. Pondok pesantren sekarang megah-megah kayak gini, ini kemajuan. Terus angka pertumbuhan ekonomi kita ini yang selalu saya katakan, coba kita lihat begini aja lah. Ketika Indonesia merdeka dulu, kira-kira di atas 99% itu orang Indonesia miskin. Tidak ada memang, siapa coba? Sekurang-kurangnya tidak ada data yang menunjukkan ada orang kaya kecuali pengusaha-pengusaha seperti Saman Hudi, apa yang bisa dihitung dengan jari. Yang bisa sekolah itu mungkin Bung Karno, Bung Hatta, siapa itu, yang lain sekolahnya rakyat. Sehingga orang Indonesia miskin. Sampai tahun 70-an sih masih miskin. Tapi coba sekarang ini urut nih. Kalau di tahun 45 orang 99% orang Indonesia miskin. Lalu merdeka tahun 45 dipimpin oleh Bung Karno sampai tahun 1966. Saudara, berdasar statistik orang miskin pada tahun 1966 itu sudah tinggal 56%. Dari 99%, 56%. Berarti merdeka itu maju. Bung Karno jatuh tahun 67, 66, 67 jatuh. Diperintah oleh Orde Baru, Pak Harto 32 tahun memerintah tahun 98. Tahun 98 jatuh. Saudara, berapa angka kemiskinan ketika Pak Harto jatuh? Pak Harto jatuh tuh angka kemiskinan tinggal 18%. Reformasi Pak Harto dijatuhkan, diganti pemerintah reformasi Pak Habibie,
Gus Dur, Mbak Mega, Pak SBY sampai 2014 Pak SBY memerintah. Berapa angka kemiskinan? Tinggal 11,7% dari seluruh penduduk. Dengan ukuran statistik yang sama ya, dengan metode pengukuran yang sama sejak tahun 65. Jadi orang miskin itu kurang terus. Pak Jokowi memerintah 2014 sampai 2019 berapa angka orang miskin? 9,3%. Apa itu tidak maju? Loh Pak, ngutang kan bayar. Ada cara-cara ngitungnya utang itu. Kata Bu Sri Mulyani, negara lain, negara besar IMF, Bank Dunia memberi utang ke Indonesia. Kenapa? Karena Bank Dunia tahu Indonesia bisa bayar. Lagi pula soal utang, soal kebijakan. Kalau kita oke, sama Pak gitu. Pak, itu banyak pekerja asing tuh di mana itu? Sulawesi Utara tuh. Banyak perusahaan-perusahaan Cina tapi pekerjaannya Cina sendiri. Dapat apa orang Indonesia? Lah itu perjanjiannya dengan Cina. Saya mau berinvestasi, tapi saya punya pekerja sendiri di situ. Lalu dipapai kesepakatan, oke kalau begitu 1 orang pekerja Cina harus diimbangi dengan 8 orang pekerja lokal. Itu perjanjiannya. Kalau enggak gitu mereka enggak investasi. Kalau enggak investasi tanah nganggur. Sumber daya alam, nah ini. Tapi sekian tahun kemudian kan mereka pulang. Satu persatu. Akhirnya jatuh ke tanah air. Itu memang keperluannya jangka panjang. Jadi saudara, justru karena saudara bisa mengkritik seperti itu, karena Indonesia maju. Kalau Indonesia tidak maju, tidak boleh ada ngeritik, ditangkap. Sekarang orang boleh ngeritik itu karena sudah maju. Demokrasinya tumbuh, rakyatnya bebas, mengajukan pendapat, berorganisasi. Nah, ini tadi.